Erick Thohir singgung pemain titipan di tengah ketegasan Patrick Kluivert. Ini pemain lokal yang cocok. Jadi Sandy Walsh, aroma balas dendam Korea Selatan tercium. Mace Hilgers dapat kabar baik dari Belanda. Timnas Indonesia tengah berada dalam fase penting persiapan menghadapi lawan-lawan tangguh di FIFA Matchday dan kemungkinan besar di turnamen Asia ke depan. Di balik euforia dan semangat tinggi yang menyelimuti skuad Garuda, muncul sejumlah dinamika menarik. Dari pernyataan mengejutkan Erick Thohir tentang isu pemain titipan, hingga langkah tegas pelatih Patrick Kluivert dalam menjaga integritas tim. Selain itu, muncul nama pemain lokal yang mulai disebut-sebut layak mengisi posisi yang ditinggalkan Sandy Walsh. Sementara itu, aroma balas dendam dari Korea Selatan tercium kuat dan Mace Hilgers mendapat kabar menggembirakan dari tanah kelahirannya, Belanda. Berikut laporan lengkapnya, Erick Thohir sentil soal pemain titipan. Bukan eranya lagi. Dalam sebuah sesi wawancara terbatas di Bali, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan nada serius menyampaikan bahwa era pemain titipan sudah berakhir. Ia mengingatkan semua pihak bahwa seleksi timnas Indonesia harus berdasarkan kualitas, performa, dan kedisiplinan, bukan karena faktor koneksi atau intervensi pihak luar. Tim ini dibangun untuk menang, bukan untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu. Kalau ada yang berharap bisa menitipkan pemain, maaf, bukan di era saya, tegas Erick. Pernyataan ini memicu banyak reaksi dari pengamat sepak bola dan netizen, terutama karena selama ini isu pemain titipan selalu menjadi rumor panas dalam pemanggilan pemain ke timnas. Beberapa mantan pemain bahkan mengaku bahwa praktik ini pernah terjadi di masa lalu. Patrick Kluivert tegas, "Saya yang tentukan siapa yang layak." Pelatih kepala Patrick Kluivert, yang baru saja memimpin beberapa sesi latihan intensif di Bali, memperkuat pernyataan Erick Thohir. Dalam konferensi pers terakhir, ia menegaskan bahwa semua pemain dipilih berdasarkan evaluasi teknis dan tak ada yang bisa masuk dengan cara belakang. Kalau kamu tidak fit, kamu tidak bermain. Kalau kamu tidak disiplin, kamu tidak akan dipanggil. Saya tidak peduli siapa kamu, ujar Kluivert dengan nada tegas. Sikap ini mendapat dukungan luas, terutama karena terlihat ada perubahan pola pemanggilan dalam beberapa laga terakhir, di mana pemain-pemain muda dengan performa konsisten di Liga 1 mulai diberi kesempatan. Siapa pengganti Sandy Walsh? Pemain lokal ini dinilai pantas. Dengan absennya Sandy Walsh karena cedera, banyak pihak bertanya siapa yang layak mengisi posisi bek kanan tangguh ini. Dalam diskusi beberapa analis, Bagas Kava dari Barito Putra muncul sebagai kandidat terkuat. Bagas dikenal memiliki stamina tinggi, akurasi umpan silang yang bagus, serta kemampuan bertahan yang meningkat pesat musim ini. Selain itu, usianya yang masih muda membuatnya sangat cocok dipoles untuk jangka panjang. Kalau melihat gaya main dan determinasi, Bagas Kava bisa jadi opsi natural pengganti Sandy, ujar pelatih fisik lokal yang pernah menangani timnas U19. Nama lain yang juga disebut-sebut adalah Rio Fahmi dari Persija Jakarta, namun beberapa pengamat menilai Rio masih butuh konsistensi di level internasional. Aroma balas dendam Korea Selatan tercium. Setelah kekalahan mengejutkan dari timnas Indonesia U23 di Piala Asia beberapa waktu lalu, Korea Selatan senior dikabarkan menyimpan misi balas dendam jika bertemu Indonesia dalam laga resmi atau uji coba ke depan. Media Korea Selatan seperti Naver dan Yonhap mulai menyoroti perkembangan timnas Indonesia yang kini ditangani Patrick Kluivert. Mereka menyebut Indonesia bukan lagi tim kecil di Asia Tenggara, tapi ancaman potensial di Asia.
Kekalahan dari Indonesia bukan hanya soal hasil, tapi tamparan besar untuk sepak bola Korea. Ini tidak akan dibiarkan berulang, tulis kolumnis sepak bola Kim Min Seok dalam artikelnya. Ada kemungkinan besar Indonesia dan Korea akan bertemu di babak selanjutnya jika keduanya lolos dari fase grup kualifikasi. Aroma balas dendam ini membuat pertandingan menjadi lebih panas dan emosional dari biasanya. Maes Hilgers dapat kabar baik dari Belanda. Sementara itu, Maes Hilgers mendapat kabar positif dari klubnya di Belanda, FC Twente. Klub tersebut menyatakan siap memberi dukungan penuh agar Maes bisa terus memperkuat timnas Indonesia tanpa kendala administratif atau kontraktual. Kami bangga salah satu pemain kami bisa mewakili negara seperti Indonesia yang penuh semangat, tulis pernyataan resmi FC Twente. Kabar baik lainnya adalah Hilgers kini mendapat kepercayaan untuk menjadi duta kerjasama pengembangan pemain muda antara Akademi Twente dan PSSI Youth Development. Ini akan membuka jalan bagi banyak bakat muda Indonesia untuk berlatih di Eropa. Hilgers sendiri mengaku sangat tersentuh dengan sambutan dan kehangatan yang ia rasakan di dalam skuad Garuda. Saya merasa seperti di rumah. Semuanya ramah, profesional, dan bersemangat. Ini bukan sekadar tim, ini keluarga, ucap Hilgers dalam sesi wawancara dengan media internal PSSI. Menuju masa depan tanpa beban masa lalu. Dengan kepemimpinan yang semakin tegas dari Erick Thohir dan pelatih berstandar tinggi seperti Patrick Kluivert, timnas Indonesia sedang menuju arah yang lebih profesional, transparan, dan berprestasi. Isu pemain titipan, yang dulu menjadi noda di balik layar, kini mulai dipatahkan dengan sistem seleksi yang adil. Pemain muda lokal mulai diberi ruang bersaing dengan naturalisasi, dan bintang diaspora seperti Maes Hilgers menjadi penguat tim, bukan sekadar simbol. Kabar baik dari Belanda, sinyal panas dari Korea Selatan, dan konsistensi internal yang mulai terlihat menjadikan timnas Indonesia berada dalam posisi yang menjanjikan. Namun, semua itu baru permulaan. Tantangan sesungguhnya akan hadir dalam bentuk laga berat, tekanan mental, dan tuntutan publik yang terus meningkat. Penutup, dalam atmosfer yang penuh semangat dan disiplin, timnas Indonesia menunjukkan jati diri baru. Tim yang tak hanya bermain untuk menang, tapi juga berjuang dengan integritas. Dari teguran Erick Thohir soal pemain titipan, ketegasan Patrick Kluivert yang menjaga kualitas, hingga munculnya harapan baru di sektor bek kanan, dan hubungan positif dengan Eropa, semua menandakan babak baru Garuda telah dimulai. Dan seperti kata Kluivert, kalau kamu mau jadi juara, kamu harus layak, tidak ada jalan pintas. Garuda terbang tinggi, bukan karena disuapi, tapi karena kerja keras yang nyata. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back.